Ya sembunyi-sembunyi dalam arti kan yang dibolehkan hanya di dalam rumah dengan keluarga ya. Tidak ada perayaan yang besar-besaran. Jadi itu kan memang karena tidak dibolehkan ya. Saya masih ingat sih KTP saya dulu tuh ada tandanya. Ada tanda bahwa kita ini keturunan gitu ya. Ada itu tandanya. Nah, itu semua udah hilang kan sekarang. Saya selalu bergurau dengan Presiden SBY, dapat 3 di 1 orang gitu kan. Mewakili 3, 2 agama, mewakili minoritas Tionghoa dan mewakili perempuan. Ini sebetulnya pertama kali katanya yang dilakukan dan itu sebetulnya juga menyambut apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI ya, bahwa sekarang kita merayakan Imlek di mana-mana. Kita bisa lihat di Bundaran HI dan di semua gedung perkantoran, termasuk pemerintah. Jadi ini kan intinya mencerminkan apa yang menjadi kekuatan Indonesia ya. Kita berbeda agama dan etnis, tetapi kita semua merayakan bersama ya. Saya juga waktu datang pertama kali lihat kaget juga, terus tapi sangat bahagia ya bahwa itu pertama kalinya saya lihat ini di kantor pemerintah. Dan kalau terkait dengan budaya Tionghoa, sebetulnya kalau di keluarga saya, karena ibu saya peranakan, jadi saya generasi ke-6 nih kalau dihitung dari generasi leluhur pertama yang datang dari Tiongkok. Tapi di sisi ayah saya mungkin lebih dekat ya, saya generasi ketiga. Jadi kalau di keluarga yang terkait dengan ibu saya, kita nggak terlalu banyak merayakan Imlek, tapi di sisi keluarga ayah saya lebih banyak, terutama waktu itu ibu dari ayah saya. Dialah yang biasanya membuat Imlek meriah dan kita selalu menunggu karena dia akan masak masakan spesial dan tentunya angpao ya. Tidak ada seperti sekarang kan, waktu itu kan dilarang ya. Jadi tidak ada barongsai, tidak ada yang ramai-ramai seperti sekarang. Ya sembunyi-sembunyi dalam arti kan yang dibolehkan hanya di dalam rumah dengan keluarga ya. Tidak ada perayaan yang besar-besaran. Jadi itu kan memang karena tidak dibolehkan ya. Karena ada ya peraturan presiden tahun 67 ya, setelah kejadian 65 banyak hal terkait dengan agama, merayakan budaya Tionghoa maupun penggunaan bahasa Mandarin itu kan dilarang. Baru dibuka lagi itu saat Presiden Habibie masuk ya, setelah reformasi baru mulai dibuka sampai hari Imlek menjadi liburan nasional ya. Saya rasa bahagia sekali ya, jadi kalau kita boleh terima kasih kepada 4 presiden yang akhirnya kita bisa merayakan dengan penuh. Kan Pak Habibie menghilangkan kata-kata pri dan non pri. Kemudian sebetulnya Gus Dur lah ya, Presiden Abdurrahman Wahid yang mungkin paling berjasa. Dia cabut itu ya, peraturan Presiden 67 sehingga agama Konghucu, Buddhis gitu diakui, terutama Konghucu, dan boleh boleh ada barongsai, boleh merayakan terbuka, dan bahasa Mandarin boleh digunakan secara terbuka. Ya, kemudian Imlek juga diakui sebagai liburan, tapi belum menjadi liburan nasional, baru di zaman Bu Mega ya.
Nah, Pak Presiden SBY jasanya adalah undang-undang kewarganegaraan yang menghilangkan diskriminasi sama sekali terhadap Tionghoa ya. Karena saya masih ingat sih KTP saya dulu tuh ada tandanya, ada tanda bahwa kita ini keturunan gitu ya, ada itu tandanya. Nah, itu semua udah hilang kan sekarang, dan bahkan generation berikutnya tuh nggak ada yang punya nama Tionghoa. Saya masih punya nama Tionghoa, tapi anak-anak saya pun sudah tidak ada nama Tionghoa lagi ya. Kita sudah ya udahlah, udah membaur, udah 100% Indonesia ya. Ya cukup sadar lah ya, dan bahwa di luar imajinasi saya waktu di tahun 98 misalnya yang saya alami sebagai pribadi ya, ada 65 ada 98 yang merupakan momen yang cukup menggelisahkan ya sebagai seorang Tionghoa. Tapi kan dari 98 kita bertransformasi sampai dengan Imlek diakui sebagai hari raya nasional itu kan 2003 ya. Jadi ada suatu perubahan yang cukup mendasar, tapi saya pun tidak pernah membayangkan sebagai minoritas bahwa saya akan pernah bisa jadi menteri gitu ya. Tidak pernah terlintas di benak saya gitu. Jadi waktu diangkat itu bahagia dan juga merasa ada tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai minoritas untuk membuktikan sebagai yang pertama itu bahwa pertama perempuan yang dari keturunan yang menjadi menteri, untuk menunjukkan bahwa ini kita bisa dan bahwa kita ini 100% cinta Indonesia gitu ya. Mungkin saya akan memberi apresiasi kepada Presiden SBY ya, karena dia memang di dalam kampanyenya pun secara terbuka ya. Beliau berkampanye bahwa saya ingin membangun Indonesia yang ya waktu itu kan pertama ya, presiden terpilih pertama kan ya. Saya akan membangun Indonesia, saya akan melakukan reformasi, karena kita nih benar-benar masuk dalam zaman reformasi ya, masih ini awal-awalnya reformasi, dan bahwa saya akan memilih kabinet yang profesional, akan ada kalau nggak salah 4 perempuan atau 5 perempuan, dia sebut angkanya, dan saya akan mempunyai perwakilan dari semua golongan di Indonesia termasuk dari golongan Tionghoa. Jadi dia secara spesifik menyebut ya pada saat kampanye ya. Jadi dan pada akhirnya dia memilih saya. Saya selalu bergurau dengan Presiden SBY. Saya dapat 3 di 1 orang gitu kan. Mewakili 2 agama, mewakili minoritas Tionghoa dan mewakili perempuan. Sebetulnya ya kita harus bisa membuktikan ya bahwa kita tidak mempunyai agenda apa-apa, dan loyalitas kita adalah kepada negara dan bangsa Indonesia, dan bahwa kita ini sama saja dengan yang lain, kita berbakti untuk membantu negara kan. Jadi menunjukkan dan melakukan kegiatan maupun kebijakan maupun aksi untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar bekerja gitu ya, kerja sepenuh hati. Itu di bulan Oktober November ya. Pertama saya diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Kemudian diangkat juga sebagai utusan khusus Presiden untuk perdagangan internasional dan kerjasama multilateral. Mungkin antara lain karena kalau di Dewan Ekonomi Nasional ketuanya kan Pak Luhut ya. Tapi sebetulnya waktu mereka membahas siapa saja anggotanya, memang Pak Prabowo juga mengusulkan nama saya. Ya kita punya hubungan keluarga yang cukup lama dan panjang ya, karena ayah saya kan ekonom ya. Jadi waktu ayah saya mendaftar ke UI, sebetulnya yang membantu pada waktu itu adalah ayahnya Pak Prabowo ya. Jadi kita punya hubungan dari keluarga yang cukup lama ya. Tapi setelah beliau masuk ke militer, saya masuk sebagai ekonom, itu tidak terlalu banyak interaksi. Baru ada interaksi di belakangan ini lagi. Ya.
sangat berkaitan ya, karena kalau kita bicara perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan tidak terlepas dari pentingnya ekspor dan import dan pentingnya investasi. Jadi kita selalu membahas apa yang dampak eksternal kepada Indonesia. Jadi pemahaman mengenai perkembangan internasional dan dampaknya kepada Indonesia dan apa yang harus kita sikapi itu menjadi bagian juga dari apa yang analisa yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Maka itu dari awal tahun lalu begitu kita paham bahwa Presiden Amerika yang baru adalah Presiden Trump, kita sudah melakukan analisa kan dan memberi masukan lah ya kepada Pak Erlangga, kepada Presiden, kira-kira bagaimana nih kita menyikapi Amerika dan hal-hal lain juga ya. Seperti terutama saya banyak di dalam konteks saya sebagai utusan khusus, saya banyak mengerjakan mengenai ASEAN. Karena menurut hemat saya ASEAN itu sangat penting buat Indonesia. Ya, jadi tahun lalu saya banyak sekali terlibat untuk membantu mendorong agenda Indonesia di ASEAN. Saya rasa dari dulu kita membahas bagaimana keragaman kita menjadi kekuatan dan kita diuji ya, beberapa kali Indonesia diuji di mana terjadi polarisasi yang membuat ketegangan dan akhirnya terjadilah 65 lah, terjadi 98. Tapi ternyata kita bangsa yang resilient ya. Waktu 98 banyak yang memprediksi setelah kejadian krisis finansial, ekonomi dan politik di 98, banyak yang memprediksi pada waktu itu bahwa Indonesia itu akan pecah belah seperti Uni Soviet. Tapi itu tidak terjadi ya, dan justru kita bisa membangun kembali resiliensi dan kebersamaan dan secara damai melakukan demokrasi, perkembangan demokrasi dan menghargai perbedaan ya. Dan dari presiden ke presiden termasuk presiden yang ini kelihatan sekali kepedulian terhadap menjaga keragaman ini, dan jadi di setiap pemerintahan itu ada kepedulian mengenai itu untuk merawat keragaman itu supaya menjadi kekuatan, bukan memecah belah kita ataupun menciptakan polarisasi. Termasuk ini Imlek nasional, ini pertama kali loh dilakukan, dan presiden sendiri yang memberi arahan. Kita ingin merayakan Imlek nasional, tapi bukan sebagai perayaan Imlek, tapi sebagai justru perayaan Imlek Nusantara yang menunjukkan keberagaman di dalam budaya kita merayakan suatu perayaan seperti Imlek ya. Jadi itu persis yang akan terjadi di Imlek nasional, dan Imlek itu menyatukan semua pihak ya, semua pihak dari berbagai komunitas Tionghoa, termasuk komunitas Islam Tionghoa misalnya ya. Dan itu menurut saya itu sangat bagus, dan apa yang dilakukan Gubernur DKI dan juga beberapa, saya rasa ada 8 atau 10 kota yang benar-benar merayakan Imlek di tengah-tengah kota ya, dan itu mungkin zaman 60-an 50-an mungkin ada itu ya. Jadi kita seperti kembali kepada Indonesia yang benar-benar dulu kita tidak pernah merasakan perbedaan gitu ya. Kalau Imlek ya ada tetangga kita yang datang, nanti Lebaran kita datang ke rumah tetangga kita gitu kan. Ya, komunitas Tionghoa itu harusnya tentunya yang stereotip ya dari komunitas Tionghoa adalah mereka adalah pebisnis, pedagang di dunia usaha. Nah itu dengan sendirinya kontribusi dari komunitas Tionghoa adalah menciptakan lapangan pekerjaan ya. Tapi bagaimana komunitas Tionghoa yang selama ini juga mereka lakukan, juga melakukan lebih banyak hal-hal yang memberi kembali kepada masyarakat ya. Kegiatan sosial maupun kegiatan yang lebih mengintegrasikan komunitas Tionghoa, budaya Tionghoa dengan masyarakat lebih luas ya. Di luar itu saya pikir sekarang sudah mulai berubah, lebih banyak
orang Tionghoa yang tidak hanya stereotip masuk ke dunia usaha. Kita melihat masuk politik, masuk angkatan. Jadi waktu baru-baru ini saya ketemu dengan seorang mayor ya, kalau nggak salah dia mayor, mudah-mudahan pangkatnya nggak salah nih. Dia keturunan Tionghoa, angkatan udara, fighter pilot. Ya, masih muda ya, jadi ada orang-orang Tionghoa yang masuk ke olahraga, badminton masih angkatan, dunia seni, Ernest Prakasa sebagai sutradara, Agnes Monica sebagai penyanyi. Jadi lebih beragam lah kontribusi orang Tionghoa kepada Indonesia. Wah, harapan saya karena kuda itu harusnya banyak energi dan api. Api itu artinya mudah-mudahan kita semua semangat dan terbangkit untuk melakukan transformasi yang diperlukan supaya kita bisa tumbuh, bukan hanya tumbuh stabil di 5%, tapi tumbuh dengan lebih tinggi, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan bisa bertransformasi ya. Dan ini ada peluang walaupun banyak ketidakpastian. Banyak peluang juga bagaimana kita bisa membangun negara kita ini untuk bisa menangkap peluang emas lah boleh dikatakan menuju Indonesia emas, sehingga itu bisa terrealisasi dan itu memerlukan kerjasama ya, kolaborasi dan kerjasama antara kita semua, terlepas dari etnis, terlepas dari agama, terlepas dari golongan. Ini saya rasa perlu kebersamaan dan kesatuan yang perlu kita rajut dan rawat terus. Ya, untuk generasi muda yang penting adalah bagaimana kita dengan latar belakang kita, dengan keahlian kita, dengan pengetahuan kita dan kemampuan kita bisa melakukan perubahan. Bisa perubahan kecil di lingkungan kita saja, bisa perubahan yang lebih besar kalau kita memang diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu. Tapi yang penting bagaimana kita berkontribusi untuk membangun Indonesia ya. Dan caranya banyak dan itu selalu terbuka peluangnya. Dan kita harus belajar mengintegrasikan, jangan kita juga masuk ke dalam silo keturunan Tionghoa atau yang bahasa yang lebih keren Cindo. Cindo itu bisa sangat diterima, bisa sangat membaur dengan golongan-golongan lain ya, dan kita bisa berkontribusi dengan banyak cara dan juga memahami dan mengappreciate asal usul kita ya. Jadi budaya Tionghoa yang berkembang di Indonesia itu sudah akulturasi dengan budaya Nusantara gitu ya. Jadi banyak pengaruh Tionghoa ada di dalam bahasa kita, dalam makanan kita, dalam busana kita. Itu kita harus appreciate gitu. Ya, bahwa itu adalah pembauran yang adalah sebetulnya wujud dari keberadaan kita di Indonesia. Dan itu beda ya kalau kita pergi ke Tiongkok, itu yang masih budaya Tionghoa, itu beda dengan budaya Tionghoa yang sudah akulturasi dengan budaya Nusantara.